Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Lestari. Saya akan menjelaskan tentang apa itu arti ekonomika. Ekonomika dalam bahasa Inggrisnya dinamakan dengan economics. Oleh sebab itu, lebih baik diterjemahkan dengan bahasa ekonomika daripada ilmu ekonomi. Di dalam ekonomi terdapat kebutuhan ekonomi. Apa itu kebutuhan ekonomi? Kebutuhan ekonomi adalah kebutuhan akan barang-barang keperluan hidup yang dapat dinilai dengan uang atau harga. Selain itu, manusia juga memerlukan kebutuhan lain yang dapat dinilai dengan uang yang tidak dapat dinilai dengan contoh sumber daya alam. Bagaimana cara manusia menggunakan sumber daya alam? Yaitu memenuhi kebutuhannya. Kebutuhannya merupakan inti pokok ilmu ekonomi. Pertama, bahwa kebutuhan manusia beraneka ragam. Dan kedua, sebagai konsekuensi banyaknya kebutuhan manusia, maka barang dan jasa serta sumber daya yang berproduksi menjadi bahan yang terbatas jumlahnya atau langka. Kemudian di dalam ekonomi ada yang dinamakan dengan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi yang pertama adalah kegiatan produksi, yaitu kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa. Dan yang kedua, kegiatan konsumsi adalah kegiatan memenuhi kebutuhan. Ketiga, kegiatan memperjualbelikan sesuatu yang dimiliki atau kegiatan pertukaran atau perdagangan. Keempat, distribusi, yaitu kegiatan menyebar luasan barang dan jasa. Terus next, ada di dalam ekonomi ada tingkat pemahaman permasalahan. Hubungan yang ada di antara faktor dengan lain-lain dapat dibedakan menjadi hubungan kualitas. Untuk memperoleh suatu kesimpulan yang benar harus digunakan cara berpikir induktif dan deduktif. Berpikir induktif bermula dengan observasi, mengadakan konspirasi dan lain-lain. Sedangkan berpikir deduktif bermula dengan suatu hipotesis, membuat rumusan atau dugaan sementara yang logis dan konsisten. Di dalam bab 2 ada masalah ekonomi. Permasalahan ekonomi misal ketidakmampuan membeli barang dan jasa, baik pangan, sandang maupun papan. Permasalahan yang umum dalam ekonomi adalah kemiskinan. Tujuan ekonomi pertama yaitu mencapai endpoint yang tinggi. Tujuan kedua, stabilitas harga. Lawan stabilitas harga adalah inflasi maupun deflasi. Dan yang tujuan ketiga yaitu efisiensi, yang artinya perbandingan antara input dengan output. Ya, dalam ekonomi ada pembagian ilmu ekonomi, yaitu deskriptif ekonomi atau ilmu ekonomi deskriptif, dan yang kedua ada ekonomi teori, yaitu teori ekonomi. Dan juga ekonomik, yaitu ilmu ekonomi terapan. Dan di bab 3 ada kegiatan produksi. Dalam memenuhi keinginan, manusia memerlukan sejumlah barang dan jasa. Barang dan jasa tersebut barang-barang ekonomi, tidak tersedia begitu saja. Dan di dalam ekonomi juga terdapat proses produksi, suatu persaingan sempurna atau perfect competition, keputusan harga apa yang diproduksi, beberapa banyak yang diproduksi, bagaimana cara memproduksi, berapa banyak faktor harga yang terbentuk akibat interaksi. Yang menjadi pedoman adalah harga yang terbentuk akibat interaksi. Dan yang terakhir ada faktor produksi. Untuk menghasilkan barang dan jasa diperlukan barang-barang lain dengan bentuk yang lain. Seperti yang terdapat di sekitar manusia, yaitu misalnya sinar matahari, udara, tanah, dengan semua mineral di dalamnya, dan manusia sendiri. Dan hal ini dinamakan faktor produksi. Terima kasih, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.